Halo. Oke, jadi aku baru kelar kerja. Tadinya pengen jam berapaan kemarin ya live-nya. Tapi nggak apa-apa lah. Sekarang udah slow. Jadi mau bahas ini. Kenapa sebenarnya dia jadi kayak gini. Jadi tuh sebelum aku bahas kenapa dia hasil akhirnya setelah dibakar 1200 derajat sekian gitu, kenapa dia hasil akhirnya jadi nggak klop gini. Oh ya, ini karya keramik yang habis udah kelar, udah dibakar sampai suhu bakar tinggi gitu. Tapi ini rada gagal gitu sih. Kenapa? Karena nggak klop tutupnya sama ininya. Jadi di sini sekarang mau ngebahas pelajaran apa sih yang bisa diambil dari kegagalan ini ceritanya. Kayak gitu. Buat buat next karya biar tahu nanti harus ngapain gitu. Buat catatan sendiri sih sebenarnya. Tapi ya kalau nyatet kadang males. Jadi nyoba live aja. Kali aja ada yang ada yang tertarik sama keramik juga, jadi bisa sharing-sharing gitu. Niatnya sih gitu. Jadi sebenarnya aku niatnya tuh ini buat cat air bikinnya. Jadi ini tutupnya nanti tuh buat air, naruh airnya gitu loh. Dan kalau nggak dipakai sebenarnya bisa aja sih dipakai, tapi kalau buat dijual gitu atau gimana gitu masih kurang pas sih gitu. Jadi ya buat next karya biar lebih bagus lagi gitu, niatnya gitu. Nah, sebelum ngebahas gagalnya kenapa, aku mau bahas proses pembuatannya dulu. Jadi ini aku bikinnya itu pakai tanah liat yang warna hasil akhirnya kayak gini. Hasil akhirnya kayak gini, warna tanahnya jadi nggak putih banget, nggak putih kayak gini. Ini dikasihnya kayak semacam cat gitu sih kalau misalnya orang ini liatnya gitu intinya. Tapi kalau di keramik itu namanya ada berbagai macam gitu sih, tapi ini jenisnya yang diaplikasiin sebelum dikasihin glasir gitu. Jadi glasirnya itu aku pakai glasir yang warnanya transparan. Jadi yang warna hitam, warna ini semua itu dikasihnya sebelum dibakar biskuit gitu. Nah, lanjut ke proses tadi. Jadi aku bikinnya itu tuh pakai tanah liat yang ini. Terus tekniknya itu aku makainya yang teknik apa sih namanya, hand building. Jadi aku kemarin makainya teknik hand building. Terus itu tuh perpaduan gitu loh antara slab, coil sama pincing. Tiga-tiganya aku pakai di sini. Dan kayak ini juga sebenarnya awalnya bikin global garis besarnya dulu segini semua. Kalau yang ini dulu bikinnya. Jadi ini belum dibikin, ini dibikinnya pas akhir ditempelnya. Nah, jadi pas udah jadi semua ini baru aku awalnya bikin ini. Yang ini bikinnya. Terus habis bikin nempelin ininya, baru terakhir aku nempel yang ini. Yang ini juga terakhir tak tempelin. Kayak gitu. Tapi ini semua pas masih sebelum dia leather hard gitu sih kemarin. Nah, terus habis dibikin kayak gitu, baru setelah dia rada kering, nggak kering banget sih, tapi
dia masih ada basah-basahnya gitu, cuman nggak apa ya, belum kering banget gitu, jadi masih bisa diaplikasiin warna. Aku suka ngaplikasiin warnanya itu saat dia masih basah, karena masih mengandung air tanahnya gitu. Jadi kenapa? Karena warnanya bakalan lebih solid, hasil akhirnya lebih solid kayak gini, lebih nyatu gitu sama tanahnya. Soalnya dulu aku pernah nyoba, kalau ini sih karena kemarin kebentur jadinya kayak gini. Kemarin pas kuliah tuh aku pernah nyoba diwarnainya setelah dia kering kan. Nah tapi tergantung jenis tanahnya juga, ada apa ya, tapi lebih besar resiko dia nggak bakalan nempel warnanya sama tanahnya gitu. Makanya aku lebih suka makein makein underglaze gitu, kayak slip ataupun pigment kayak gitu-gitu tuh di saat tanahnya masih rada basah gitu. Jadi kayak gitu. Setelah aku tempelin, setelah diwarnain, baru dibakar biskuit. Awalnya dibakar biskuit itu sekitar ya kayak biasanya kalau bakar biskuit itu 700 sampai 900 derajat Celcius. Terus baru abis dibakar biskuit baru kasihin glasir transparan kayak gini nanti. Terus baru abis itu bakar glasir sekitar 1200 derajat Celcius kayak gitu. Nah tapi setelah dibakar glasir, ternyata padahal tadinya ini klop kan, tapi ternyata dia nggak klop, jadi kayak gini hasilnya. Itu kenapa? Kalau menurut analisaku sendiri sih yang asal-asalan sih, tapi ya ngikutin apa yang ngelihat ini juga apa sih sifat-sifat dari keramik tanah liat gitu kan. Itu kalau yang pertama aku lihat sih, ini aku bakalan jabarin dari yang paling ada kemungkinannya tapi kecil sampai yang kemungkinannya persentase kemungkinannya paling gede gitu. Dan nanti bisa jadi reminder buat aku sendiri juga, lebih ininya sih buat aku sendiri gitu, buat karya yang sama gitu, yang masih satu tema sama ini, masih satu niatnya buat cat air gitu kan gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang mau bikin karya sesuai apa ya, yang mirip kayak gini juga bisa nyoba diterapin, atau mungkin ada yang lebih ngerti dari aku bisa kasih saran juga gitu, nggak apa-apa. Jadi oke, yang pertama, kemungkinan yang pertama itu adalah karena ditungkunya, peletakan di tungku gitu. Nah biasanya kan peletakan di tungku itu kalau misalnya beda kan, dia tungkunya itu kan kayak kayak ada ininya, tangganya gitu, ada levelnya gitu kan gitu. Biasanya kalau ditaruhnya di beda tempat gitu tuh, itu bisa mempengaruhi juga hasil akhirnya gitu. Sebenarnya nggak jauh banget sih, nggak jauh banget bedanya, tapi apalagi kalau misalnya untuk bikin pasangan kayak gini tuh lebih baik ditaruhnya itu berdekatan ini sama ini gitu. Tapi karena aku kan bakarnya itu di tungku kantor gitu kan, jadi cuman make space yang kosong gitu, jadinya aku cuman ya taruh di space yang kosong. Tapi kemarin aku sih letakinya di satu tempat gitu, satu lantai, mereka sama penempatannya, cuman di beda kamar gitu loh. Kalau misalnya kayak di apartemen gitu, kayak lantainya sama tapi beda kamar gitu kalau misalnya dia kayak di apartemen gitu. Nah jadi kayak gitu. Mungkin karena itu ada kemungkinan karena itu, atau kemungkinan yang lain adalah karena ini kandungan di dalam tanah liatnya. Kenapa? Karena
kan tiap tanah liat itu kan beda-beda kan sifatnya gitu, dan kemungkinan sih menurutku ini tuh dia dari tekstur pas bikinnya itu kayak lembut gitu kan, jadi kayaknya nggak terlalu banyak kandungan pasir, jadi relatif gampang meleotnya gitu. Mungkin juga karena itu, soalnya di sini kita lihat tapi kenapa ini dari kalau aku lihat sih dari awal kemarin. Halo. Jadi aku liatin ini kenapa gagal gitu kan. Kalau aku lihat dari bentuk pas awal bikin sih nggak terlalu banyak berubah kan ininya, bentuknya, tapi kenapa ini malah berubah jadi kayak oval, rada oval gitu kan, padahal kemarin klop gini. Nah itu karena kalau di sini, kalau menurutku sih, kalau di sini tuh kan dia kayak ini tuh berfungsi jadi kayak tulangnya gitu loh, jadi kayak tulangnya, jadi ini ngebantu bentuknya itu jadi nggak terlalu banyak berubah gitu, beginiannya ini gitu, makanya dia bentuknya nggak terlalu berubah dari pas sebelum dibakar sampai setelah dibakar. Tapi ini karena cuman kosong kopong gini, jadinya dia rentan berubah bentuk kalau dibakar gitu. Jadi ada kemungkinan juga karena itu makanya dia gagal jadi klop gini. Nah kemungkinan yang lain itu juga ada karena tadi kayaknya sih yang paling yang paling gede, faktor terbesar dia jadi kayak gini tuh adalah pas pembentukan. Jadi pas aku ngebentuk awal tuh kemungkinan bentuk awalnya emang kayak gini, tapi habis itu aku paksain dia bisa klop ke sini gitu loh. Habis dia udah kebentuk gini terus aku paksain bentuknya biar jadi kayak gini gitu. Nah itu juga kalau misalnya kayak gitu juga dia bakalan lebih ini sih, lebih masuk akal pas dia dibakar itu jadi balik ke bentuk asalnya saat dibentuk gitu. Ngerti gak sih? Aku aja bingung ngomong apa. Jadi kayak gitu sebenarnya. Ya kalau dari masalah dia retak sih nggak ada retak ya, nggak ada retak, nggak ada ininya. Ini juga nggak ada retak-retak gitu. Kayaknya juga ini juga bisa dipakai sih sebenarnya kalau buat ngecat gitu. Cuman pas ditutup aja nggak rapet, nggak klop dia kayak gitu sih. Ya buat next nanti mau bikin lagi temen-temennya. Jadi semoga yang selanjutnya itu dia bisa klop. Jadi nah buat reminder juga untuk selanjutnya itu biar nggak kayak gini. Jadi kemungkinan cara pertama yang harus aku coba itu adalah pakai teknik lain. Soalnya kemarin aku pakai teknik hand building kan. Nah kalau pakai teknik hand building itu emang rada ini sih riskan untuk ngejaga bentuknya sesuai sama yang kita mau, itu rada susah sih kalau misalnya pakai tangan doang gitu. Jadi lebih baik pakai kayak cetak atau teknik putar. Kalau misalnya ini bisa teknik putar, aku belum bisa teknik putar sih sebenarnya. Nah terus itu untuk teknik. Terus kemungkinan kedua dan mungkin faktor kedua dan pelajaran kedua itu tuh mungkin pas dibakar levelnya kan tadi dibakar udah di levelnya sama gitu dalam tungkunya, tapi ada cara lain juga sih, karena kan tadi aku bilang ini karena ada kerangkanya gitu jadi dia nggak berubah bentuk gitu. Sebenarnya kalau misalnya bisa diakalin gitu, walaupun misal pakai hand building tapi biar tetap bentuknya kejaga gitu, bisa dari awal emang disatuin kayak gini gitu. Jadi pas dibakar juga tetap kayak gini, tapi itu kita harus main ini sih di glasirnya gitu. Soalnya kan kalau ini kenapa aku pisahin kemarin karena aku kasihin glasir juga di sini gitu. Aku kasihin glasir di sini, jadi nah glasir itu kan kalau misalnya pas dibakar
kalau dia kena sesuatu itu tuh yang diaplikasiin Glassir itu kena sesuatu nanti bakalan jadi nempel gitu. Nah makanya aku pisahin biar dia nggak nempel gitu. Tapi bisa aja kalau misalnya mau pas dibakarnya kayak gini jadinya dia emang yang nanti bakalan kena atas bawahnya itu nggak dikasihin Glassir gitu sih. Apa ya, solusi kedua gitu. Yang pertama tadi kan tekniknya, yang kedua itu pas dibakarnya, sama yang ketiga yang mungkin juga bisa dipakai itu apa ya, tanahnya itu pakai yang lebih banyak kandungan pasir gitu. Kalau misalnya ada kandungan pasir tapi nggak banyak banget, tapi lebih ditambahin lah gitu beberapa persen kandungan pasirnya, jadi itu bakalan bikin bentuknya juga bisa lebih kokoh gitu, lebih bisa partikel-partikelnya itu lebih nyatu gitu satu sama lain kayaknya sih gitu. Nah kenapa aku bikin kayak gini sebenarnya buat nge-challenge diri sendiri sih, karena apa ya, aku pikir belakangan itu aku kayak masih rada kadang ada kayak minder gitu, terus juga kayak public speaking, kok aku ngerasa public speakingku itu rada nggak baik gitu. Emang belum sih, tapi ya ininya pengen itu juga nge-challenge diri sendiri untuk ngomong di depan kamera biar bisa lebih lancar, lebih nyaman, lebih kayak itulah. Nah dan aku rencananya juga ya biar ada manfaatnya dikit gitu konten kayak gitu. Ya buat teman-teman yang ngerti keramik mungkin bisa kasih saran gimana, atau mungkin setuju juga sama yang aku omongin atau gimana, aku juga gak ngerti. Jadi intinya kayak gitu aja sih live kali ini. Nah sebenarnya aku bakalan, dan abis ini aku bakalan buat jadi postingan juga di feed, jadi yaitu buat jadi reminder buat aku sendiri. Lebih tujuan utamanya sih untuk itu gitu, tujuan keduanya untuk nge-challenge diri sendiri. Baru abis itu untuk yang lain-lain, kayak misal ada temen yang ternyata dia punya masalah yang sama aku, yang dia juga lagi belajar keramik gitu kan, terus juga ternyata nggak sengaja gitu mampir ke Instagram aku, terus habis itu nemu gitu, ternyata solusinya kayak gini gitu. Atau mungkin dia udah ada yang mampir ke Instagram aku, nanti lihat konten aku, terus dia mikir ini sok tahu atau gimana gitu, tapi dengan membawa solusi yang lebih baik dari yang aku pikirkan, bisa banget untuk komen atau gimana, atau DM ke aku juga secara langsung atau gimana gitu. Aku bakalan berterima kasih banget. Kayak gitu ya, gitu aja sih mungkin. Udah deh ya. Jadi sampai berjumpa di versi 2 nya dia. Semoga di next dia bisa jadi lebih klop lagi satu sama lain. Bye bye.